Selamat pagi, Sobat Pusbang. Berjumpa lagi kita di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan kita terkait topik Pusbang Berbincang kali ini, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Jatmiko STMSC selaku Kasubdit Pengembangan dan Penilaian Tanah pada Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung diskusi saja sambil mengalir ya, Pak. Siap. Terima kasih. Jadi Mas memang dalam Pusbang Berbincang ini kami sudah mencoba menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik yang terkait dengan SIA ini ya. Ya, izin Bapak kita langsung diskusi saja, Pak. Terima kasih. Ya. Penilaian dampak sosial atau SIA telah menjadi isu yang dapat dikatakan isu strategis. Sebenarnya SIA ini atau penilaian dampak sosial ini seperti apa, Bapak? Kemudian mengapa perlu mengembangkan kebijakan atau peraturan terkait penilaian dampak sosial dan manfaatnya seperti apa, Bapak? Terima kasih Mas Agung. Terima kasih teman-teman Pusbang, Sobat Pusbang ya, pada hari ini datang ke Dirjen Pengadaan Tanah untuk mendiskusikan penilaian dampak sosial, Social Impact Assessment. Jadi ini salah satu isu yang sedang kita godok sejak 2002-2003, bagaimana kita ingin meningkatkan proses dalam hal ini penanganan isu sosial yang lebih baik ke depannya. Kita dibantu teman-teman Bank Dunia dan Bank Pembangunan Jerman dari 2023 telah menyusun pedoman penilaian dampak sosial. Apa itu pedoman penilaian dampak sosial? Itu adalah suatu proses menilai, memantau, dan mengelola konsekuensi sosial, baik itu yang sifatnya negatif maupun positif ketika ada suatu intervensi. Intervensi ini bisa berbentuk pembangunan proyek, pengadaan tanah, atau pemberlakuan kebijakan dan lain sebagainya. Dan juga memantau bagaimana proses sosial itu ditimbulkan akibat proyek tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan atau mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkesejahteraan. Mengapa perlu SIA? Betul sekali yang seperti disampaikan Pak Agung tadi dalam pembukaannya, bahwa Undang-Undang 2 khususnya di domain kita di Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah sebenarnya telah mengamanatkan bagaimana pengadaan tanah prosesnya itu diawali dengan studi kelayakan yang mumpuni. Dalam hal ini adalah penilaian dampak sosial. Tujuannya apa? Mengapa sih perlu ya? Mengapa sih perlu saat ini? Saat ini kan pembangunan sudah berjalan, pengadaan tanah sudah relatif cepat. Tujuannya adalah kita ingin betul-betul mewujudkan pembangunan yang betul-betul berkeadilan. Tidak ada yang tertinggal dalam hal pembangunan akibat pembangunan. Saat ini kita telah kebijakan pengadaan tanah memiliki kebijakan moneter ataupun cash kompensasi nilai pengganti kerugian yang wajar, NPW dan lain sebagainya, atau masyarakat mengenalnya dengan ganti untung. Kita memberikan ganti untung yang besar terhadap proses pengadaan tanah untuk terhadap objek-objek yang terkena pengadaan tanah. Namun demikian beberapa isu masih menjadi menjadi kedolan, menjadi diskusi, menjadi persoalan ataupun menjadi tantangan ke depannya. Seperti marak sekali ya, banyak yang telah dapat duit gede nggak taunya hanya untuk kepentingan konsumtif seperti beli mobil dan lain sebagainya. Ini yang terkadang juga dampak jangka panjangnya belum terlihat, dalam artian ketika duitnya sudah habis, masyarakat menjadi wah saya menyesal terhadap proses pengadaan tanah. Itulah kenapa kemudian kita mencoba memperkuat proses studi kelayakan dalam proses perencanaan di tahapan pengadaan tanah. Jadi masyarakat nanti bisa instansi yang membutuhkan tanah dapat merencanakan penanganan dampak sosial yang lebih luas, yang lebih kompleks gitu sih Mas Agung.
Baik, menarik. Jadi tadi disampaikan ada bukan ganti rugi ya Bapak ya, malah ganti untung ya. Masyarakat mengenalnya ganti untung ya, karena proses penggantian nilai penggantian wajar itu ketika Mas Agung tanahnya terkena pengadaan tanah, appraisal itu mengganti ruginya bukan hanya nilai tanahnya Mas Agung, tetapi di situ ada unsur Imaterial. solasium, imaterial seperti solasium, terus tunjangan peralihan pekerjaan itu ada sekitar 3 bulan dikompensasi juga dan lain sebagainya, ataupun potensi kehilangan pendapatan. Tetapi apakah itu cukup terhadap persoalan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan? Itu yang kemudian adanya urgensi SIA ini untuk melihat apa sih kebutuhan di masa datang untuk memastikan masyarakat setidaknya menjadi bagian dari pembangunan dan tidak tertinggal daripada katakanlah di situ ada pembangunan yang dampak ekonominya positif tetapi masyarakat sekitar tidak memperoleh manfaat yang berarti, sehingga bagaimana kita memastikan mereka menjadi bagian dari pertumbuhan itu sendiri. Itu yang kemudian SIA ini muncul. Sedari awal kita harus sudah memprediksi apa yang potensi negatif, potensi positifnya muncul, dan itu kemudian kita berikan indikator-indikator apa dan bagaimana untuk memastikan hal itu terjadi. Baik Bapak. Kemudian tahapan-tahapan dalam penilaian dampak sosial ini itu di tahapan mana saja Pak mulai masuknya, dan kemudian bagaimana mengintegrasikan tahapan penilaian dampak sosial atau SIA ini di dalam setiap tahapan-tahapannya? SIA itu mungkin saya bercerita sejarahnya SIA ya. SIA itu ya, kalau di dunia internasional itu kita, kalau di pelajaran sejarah dulu ada keruntuhan Uni Soviet ya, keruntuhan Uni Soviet runtuh. Di situ banyak negara-negara bagian kecil yang memang menurut dunia Barat itu harus diperlakukan ataupun diperlukan bantuan. Itu yang kemudian yang jadi persoalan adalah Uni Soviet waktu itu menerapkan politik yang sangat tertutup. Dunia Barat, katakanlah Amerika dan lain sebagainya, tidak betul-betul mengetahui masyarakat sosialnya dan apa yang akan terjadi. Jadi ketika akan memberikan bantuan dalam hal ini donatur dari bank pembangunan dan sebagainya, tidak bisa memprediksi akibatnya apa. Kemudian mereka mengembangkan project appraiser. Jadi sebelum melaksanakan project, mereka menurunkan ahli-ahli dulu apa yang akan terjadi di situ ketika suatu kebijakan ataupun rencana pembangunan dilaksanakan. Itu yang kemudian berkembang menjadi SIA, menjadi penilaian dampak sosial dan lain sebagainya. Bagaimana tahapannya, tahapan SIA yang tentunya kita yang sedang saat ini tahun ini kita sedang menyusun naskah akademis, tentunya kita butuh konteks penguat ataupun untuk memberlakukan SIA. Dalam proses teknisnya nanti yang menjadi dasar pertama adalah pelibatan pemangku kepentingan. Ini sangat penting sekali karena dalam prosesnya SIA, apalagi terkait penanganan dampak sosial, itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu institusi atau oleh satu stakeholder saja. Yang berikutnya dalam teknisnya kita dalam SIA itu akan ada penapisan atau screening apa saja sih yang akan proyek-proyek yang harus SIA dan apa sih dimensi yang harus dikaji dalam hal ini. Yang berikutnya adalah pelengkapan. Seringkali dampak sosial itu katakanlah kalau di kita itu pembangunan bendungan katakanlah ya, yang kita akuisisi itu namanya di lingkupnya penetapan lokasi. Penetapan lokasi itu yang kita ganti rugi, itu yang kita ambil alih. Tetapi ketika kita ngomongin dampak sosial, itu kita cakupannya akan lebih luas. Bisa jadi masyarakat di sekitarnya yang tadinya punya akses terhadap mencari kayu bakar di hutan dan lain sebagainya, ketika sudah ada bendungan tidak punya akses. Ini yang kemudian dalam SIA itu juga akan dikaji bagaimana pelingkupan itu atau scoping itu dampaknya, cakupannya akan seperti apa. Yang berikutnya tentunya pengumpulan data awal, baseline data. Ini data sebelum terjadinya intervensi pembangunan atau suatu kebijakan diimplementasikan. Masyarakat yang terdampak itu profilnya seperti apa, jika ada masyarakat adat dia ketergantungannya seperti apa dan lain sebagainya, itu juga didata. Yang berikutnya adalah ini yang
kenapa ada SIA, karena di sini akan melibatkan para ahli yang akan memprediksi dengan data-data tersebut, akan diprediksi tuh dampak ketika pengadaan tanah, dampak ketika konstruksi mulai berjalan, atau dampak ketika proyek tersebut sudah diimplementasikan. Paskanya seperti apa, dampak-dampak tersebut terhadap masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Setelah diprediksi, para ahli ini akan memberikan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir ataupun mentiadakan, dalam artian katakanlah ketika SIA ini diimplementasikan tahap perencanaan, stakeholder juga bisa langsung dikasih masukan, untuk mengadjust desain project ataupun desain kebijakan tersebut agar meminimalisir ataupun menghindari adanya dampak tersebut. Yang berikutnya adalah langkah mitigasi. Langkah mitigasi ini baik itu diimplementasikan pada tahap awal, pada tahap proses pengadaan tanah, maupun pada saat setelah pengadaan tanah ini, proses-proses mitigasi tersebut. Yang berikutnya ini hasilnya rencana pengelolaan dampak. Jadi nanti bentuknya akan dalam bentuk tabular gitu ya. Ini dampaknya, ini implikasinya, ini kayak performance untuk meminimalisirnya, ini instansi yang harus berwenang ataupun stakeholder yang bisa berkontribusi untuk meminimalisir tersebut. Yang berikutnya adalah proses evaluasi. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sudah ada AMDAL. Di AMDAL itu sebenarnya, atau kajian lingkungan hidup, sebenarnya ada komponen sosial. Seringkali kenapa perlu SIA, karena perspektifnya adalah perspektif lingkungan, jadi perlu dikuat di komponen sosialnya tersebut. Itulah yang kemudian diperlukan SIA. Kalau di Australia katakanlah, mereka SIA itu diintegrasikan dalam AMDAL, ataupun seperti di Malaysia SIA itu diintegrasikan dalam tata ruang. Nanti kita bahas lagi, kita lanjutin lagi. Yang berikutnya adalah pemantauan implementasi SIA. Implementasi manajemen tadi, pengelolaan tadi yang sudah direncanakan itu harus dievaluasi. Ini yang untuk menghindari istilahnya itu SIA itu tidak menjadi rutinitas administrasi semata. Ini juga kita sedang menggodok bagaimana SIA itu katakanlah tidak bernasib ataupun tidak menjadi administrasi semata. Instansi membutuhkan tanah katakanlah, atau stakeholder udah kita wajibkan, tetapi endingnya hanya pemenuhan administrasi yang tidak ada eksekusi terhadap pengelolaan dampak tersebut. Ini yang kemudian menjadi menjadi isu juga, menjadi isu yang hangat dan lain sebagainya. Tentunya juga pemantauan ini juga kenapa tadi perlu adanya regulasi ataupun peraturan yang bisa menjamin adanya implementasi di tahap akhir ini, ada evaluasi dan lain sebagainya. Gitu sih, Mas Agung. Baik. Berarti kalau dampak sosial atau SIA ini, Pak, SIA ini berarti menyasarnya bukan hanya kepada pemegang hak atau yang megang tanah yang terdampak, termasuk yang di luar juga, Pak. Betul sekali. Jadi SIA ini metode saintifik, nanti ahli turun gitu kan, menentukan cakupan dampaknya seperti apa, dan tentunya setiap proyek ini menjadi persoalan atau masih menjadi tantangan. Setiap persoalan proses pembangunan atau pengadaan tanah di satu tempat dengan tempat lainnya itu dampaknya akan berbeda. Dan cakupan dampaknya akan seperti apa tentu akan berbeda gitu ya. Kalau di kota katakanlah mungkin kita isunya ketika membangun suatu aktivitas ekonomi dan lain sebagainya mungkin hanya persoalan kebisingan dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu terjadi di tengah hutan dan lain sebagainya, mungkin ya bukan hanya persoalan kebisingan, tetapi di situ ada katakanlah hewan buruan menjadi bermigrasi karena adanya proyek tersebut dan lain sebagainya, yang tentunya berimplikasi terhadap masyarakat sekitarnya. Ini kan sebenarnya tidak secara langsung. Oleh kenapa metode SIA ini, kajian ini bisa memberikan rekomendasi siapa saja yang akan terpapar daripada kebijakan ataupun proses pembangunan, ataupun dalam hal ini kalau di kita pengadaan tanah gitu sih, Mas Agung. Betul sekali. Baik. Selanjutnya Bapak mohon izin kita tanyakan kembali
apakah dengan melaksanakan SIA pada suatu kegiatan pembangunan bisa menjamin keberlanjutan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak? Ini pertanyaan yang sulit ya. Menjamin. Mungkin saya tidak akan memberikan garansi tapi akan memberikan bagaimana SIA itu bisa meningkatkan prinsip-prinsip SIA itu bisa meningkatkan proses proses kebijakan ataupun intervensi yang saya sebutkan tadi. Dengan adanya penilaian dampak yang lebih lebih komprehensif, ini akan lebih bisa membantu membuat warga terdampak itu menjadi penerima manfaat. Jadi akan dicari solusi ataupun alternatif secara saintifik bagaimana masyarakat akan berkontribusi atau menjadi bagian dari katakanlah landscape yang berubah ataupun bagian dari proses ada dan tiadanya suatu pembangunan. Ini kemudian SIA mencoba akan memberikan mewujudkan itu. Jadi masyarakat terdampak, warga terdampak itu menjadi bagian penerima manfaat. Yang berikutnya adalah SIA itu akan mampu memberikan alternatif solusi baik dalam tahap perencanaan desain project itu tersendiri maupun solusi alternatif bagaimana pengelolaan dampak itu terhadap masyarakat, spesifik masyarakat itu bisa bisa dieksekusi, bisa ditangani ke depannya setelah adanya proyek pembangunan tersebut. Yang berikutnya adalah karena SIA ini dasarnya adalah partisipasi, ini tentunya akan memberi ruang bagi bagi masyarakat setempat ataupun bagi istilahnya kita mengadakan menghormati pengetahuan dan pengalaman lokal. Seperti tadi kita nggak tahu persis bagaimana seperti Barat tidak tahu persis bagaimana pecahan-pecahan negara Uni Soviet itu ketika dikasih dana ataupun proyek-proyek pembangunan akan berimplikasi. Tentunya juga hal ini sejalan, katakanlah kita melakukan proyek di pulau-pulau terluar dan sebagainya yang kita belum familiar atau masyarakat belum familiar dengan proyek-proyek yang skalanya nasional, tentunya juga kita bisa dengan SIA ini bisa melihat nilai-nilai apa saja yang akan harus dipertahankan dan bagaimana mereka katakanlah mereka bersuara terhadap ataupun berkontribusi terhadap proyek secara keseluruhan. Yang tentunya yang berikutnya adalah karena sifatnya partisipatif tadi, mendengar dan lain sebagainya, proses-proses yang sifatnya dengan dengan kekerasan dan lain sebagainya tentunya bisa dicegah karena kita akan melakukan approach yang lebih, SIA ini akan mendorong approach yang lebih lebih humanis mungkin ya, lebih humanis dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tentunya harapannya dengan adanya SIA proses pembangunan akan lebih diterima karena dalam prosesnya ada keterlibatan dan lain sebagainya. Namun demikian yang jadi tantangan tentunya kita juga harus merumuskan bagaimana SIA ini satu sisi mengakomodir human right dan lain sebagainya, satu sisi juga proses pembangunan tetap berjalan. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu terutama di kita konteks itu adalah pilihan sulit dalam artian dengan pengadaan tanah kepentingan umum kita ini kan ada sifatnya konsiniasi dan lain sebagainya yang terjadi pemutusan hak yang tentunya bagi setiap negara itu di belahan dunia manapun itu adalah suatu pemilihan yang sulit. Tapi dengan SIA ini bagaimana implikasi ataupun dampak-dampak itu yang mungkin muncul itu bisa dihindari, bisa dihilangkan, bisa diminimalisir dan semua bisa merasakan kesejahteraan pada akhirnya, pada intinya itu sebenarnya yang menjadi menjadi cita-cita bersama mungkin ya. Baik. Kemudian ini Bapak terkait dengan SIA ini muatan-muatan apa Pak atau isu pokok apa yang harus dimuat di dalam pengaturan SIA yang diimplementasikan nanti di Indonesia? Jadi waktu menyusun pedoman ini kita sudah punya pedomannya, tinggal kita sedang menyusun naskah akademis untuk pengimplementasiannya biar ada dasar hukumnya.
Kita dibantu dari teman-teman peers, itu konsultan dari Malaysia dan WB waktu itu ya. Bagaimana kita juga melibatkan ahli-ahli di dalam negeri juga yang sudah pengalaman terkait dampak sosial dari suatu proyek. Jadi ada lima yang kita lihat bahwa itu sangat kontekstual dengan persoalan di Indonesia. Hubungannya di proses suatu proyek pembangunan. Yang pertama itu pengelolaan dampak akibat pengadaan tanah sendiri dan pemukiman kembali, yang seringkali ya Mas Agung dia dikasih duit gitu kan, karena tidak ada rencana yang matang dan lain sebagainya, duitnya habis buat beli motor tadi, buat beli mobil ataupun buat beli buat seneng-seneng, buat jalan-jalan gitulah, ataupun bahkan buat ibadah umroh dan lain sebagainya, tanpa memikirkan bahwa kebutuhan mendasar itu tentunya adalah rumah, relokasi dan lain sebagainya. Ini juga harus diantisipasi bagaimana yang sifat-sifatnya sekunder itu kadang malah menjadi prioritas. Ini juga dengan SIA ini itu substansi yang harus dilihat, harus dikaji dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah dampak ketenaga kerja. Jadi ketika proses pengadaan tanah sudah berjalan, seringkali itu tenaga lokal terlibat dalam proses pembangunan. Namun seringkali itu tidak langsung kepada instansi membutuhkan tanah ataupun pemilik proyek. Seringkali proyeknya itu subkon dan lain sebagainya. Ini yang seringkali menyebabkan masyarakat paling lemah, golongan paling lemah dalam hal ini petani yang nyambi menjadi buruh bangunan dan lain sebagainya, itu seringkali hak-haknya tidak terjamin ataupun tidak ada yang memperhatikan. Ini yang dan seringkali menjadi korban dan lain sebagainya. Proyeknya selesai, nggak taunya nggak dibayar, kontraktornya kabur dan lain sebagainya. Ini juga aspek ketenaga kerjaan juga kita siapkan di pedoman SIA ini. Yang berikutnya adalah pengelolaan dampak kesehatan dan keselamatan masyarakat, community health and safety gitu ya. Jadi bagaimana bayangan, jadi ketika ada proyek pembangunan seringkali itu dampak terkecilnya banyak kontraktor datang ke suatu masyarakat, seringkali bujang lokal katakanlah seperti itu, kemudian menjamur warung kopi dan lain sebagainya untuk mengakomodir masyarakat atau pendatang tersebut. Ini yang seringkali juga ada isu-isu penyakit istilahnya kelamin dan lain sebagainya. Seringkali ini juga tidak terkontrol, atau konflik karena adanya pendatang dengan masyarakat setempat, masyarakat lokal. Karena budayanya kita katakanlah orang kota proyek di tengah masyarakat yang masih menganut unsur-unsur ataupun budaya lama gitu. Kita memutar musik yang keras dan lain sebagainya tentunya juga akan mengganggu masyarakat setempat dan lain sebagainya. Ini yang juga harus dimitigasi, bagaimana resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat juga harus dikaji dari awal, apa sih dampaknya terhadap masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah masyarakat adat ini isu yang sangat sensitif dan urgent dan krusial gitu ya. Bagaimana masyarakat adat dalam perspektif ganti kerugian ataupun dan lain sebagainya, seringkali ada nilai-nilai yang nggak bisa dinilai dengan uang. Ini yang kemudian memerlukan penilaian dampak yang betul-betul kajian yang mendalam, dan SIA ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk menuju ke memastikan mereka dilakukan secara adil dan menjadi bagian dari pembangunan tentunya. Yang berikutnya itu yang terakhir adalah warisan budaya. Indonesia memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dari Merauke sampai Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote dan lain sebagainya. Seringkali ini ketika ada proyek pembangunan dan lain sebagainya, seringkali atau jangan-jangan menemukan suatu warisan budaya yang belum terdaftar dan lain sebagainya. Kita juga menyiapkan mekanisme bagaimana itu harus dilaporkan, harus ditangani dan lain sebagainya. Jadi ketika ada satu proyek pembangunan tidak menggusur atau tidak merusak ataupun tidak mengabaikan warisan budaya tersebut. Itu saya kira 5 hal tersebut yang sangat krusial, dan di pedoman yang sedang kami susun itu sudah terakomodir gitu, Mas. Baik.
Terkait dengan peranan ATR BPN sendiri, Bapak, di dalam SIA ini, apakah mengawal dari awal proses perencanaan atau di setiap tahapannya, Pak? Karena kan tadi kita diskusi mengenai isu-isu muatannya, ini peranannya ATR BPN ini di posisi di sebelah mana ini pendampingannya, gitu, Pak? Ini yang pertanyaan bagus sekali Mas Agung. Jadi itu juga masih jadi diskusi ya, karena ini mengimplementasikan SIA itu tidak mudah. Di Malaysia itu mereka udah memulai dari tahun 90-an. Di Australia aja kita intens ya, sharing knowledge dengan Australia, dengan India, dengan Malaysia, dengan Kanada juga, bagaimana belajar dari negara-negara maju mengimplementasikan SIA. Kalau di Australia katakanlah, SIA diperkuat dalam bentuk kajian lingkungan hidup. Kalau di Indonesia di KLHK. Sebenarnya kalau ini mau secara gampangannya mengimplementasikan, ini diimplementasikan dalam bentuk kajian, menjadi bagian kajian dari AMDAL atau kajian lingkungan hidup. Cuman karena kita yang sedang menginisiasi untuk Dirjen untuk pengadaan tanah, posisinya akan seperti apa? Tentunya juga ini posisi ini akan memperkuat dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Jadi pas tahap studi kelayakan, harapannya nanti instansi membutuhkan tanah mempedomani SIA untuk melakukan penilaian dampak sosial, yang nantinya itu akan menjadi salah satu substansi di dokumen perencanaan pengadaan tanah. Kita sedang merevisi Permen 19, kita sudah salah satu usulannya kita mencantilkan substansi hasil penilaian dampak sosial, hasil rencana pemukiman kembali, atau hasil rencana pemulihan penghidupan dan lain sebagainya, itu menjadi substansi tambahan. Ini kenapa menjadi substansi tambahan? Karena di PP 19 kita substansi itu mesti menjadi substansi muatan tambahan. Kenapa tidak diwajibkan? Ini juga menjadi masih menjadi kita, satu sisi kita masih menggodok, kita kapasitas kelembagaan juga masih kita perkuat tentunya gitu ya. Tentunya juga kedepannya harapannya bisa diberlakukan ataupun bisa diwajibkan ketika ada proses pengadaan tanah, ataupun untuk proses-proses pengadaan tanah yang sifatnya sensitif. Itu masih menjadi diskusi. Perannya BPN seperti apa? Terakhir kita sedang diskusi, karena kalau udah ada SIA ini berarti ada institusi yang katakanlah mengevaluasi atau mengesahkan. Seperti AMDAL kayak gitu ya? Iya, jadi seperti AMDAL, jadi ada lembaga keahlian yang kita sertifikasi. Oh, baik. Bayangannya sih masih menjadi diskusi juga ya Mas Agung. ATR BPN nanti akan mensertifikasi ahli-ahli penilaian dampak sosial gitu loh. Oh, baik. Ketika sudah dipakai oleh pemerintah daerah ataupun distribusikan tanah, tentunya juga kita membantu mengakses ataupun mengkontrol kualitas pengadaan tanah tersebut dan lain sebagainya. Untuk evaluasi gitu ya, tentunya juga karena sebenarnya ketika berhubungan dengan masyarakat, sebenarnya yang paling dekat itu kan sebenarnya pemerintah daerah. Tentunya juga akan melibatkan pemerintah daerah. Tapi di mana sih posisi BPN? Tentunya juga sebagai penginisiasi, tentunya juga harus itu tadi, menyiapkan kelembagaan, menyiapkan regulasi dan lain sebagainya. Tentunya juga nanti ketika sudah berjalan, tentunya seperti halnya dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah, kita juga harus menyiapkan juga bagaimana membantu pemerintah daerah untuk mensupervisi tersebut. Jadi kita jadi PR-nya sebenarnya besar gitu ya. Ini cita-citanya besar, PR-nya juga besar. Kita juga harus memperkuat kelembagaan kita, sumber daya kita, dan tentunya juga ketika ini sudah tidak jadi istilahnya administrasi semata, kita juga harus empowering terhadap kelembagaan di pemerintah daerah agar mereka mampu katakanlah memonef ataupun memonitoring rencana pengelolaan dampak sosial yang katakanlah sudah dilahirkan di SIA gitu, agar tidak berakhir menjadi dokumen semata gitu sih Mas Agung. Tapi ini pertanyaan menarik dan masih menjadi diskusi hangat. Saya harap dari teman-teman Pusang juga sangat berharap sekali ya. Mungkin ada kajian yang ikut mentelaah bagaimana SIA ini bisa diimplementasikan, ataupun peran BPN gitu, dalam arti ini masih menjadi ongoing discussion, atau bisa jadi kalau Pusbang tertarik menjadi ongoing research juga, karena
tidak mudah kita memastikan penilaian dampak sosial dan juga bagaimana memastikan pengadaan tanah ataupun pembangunan bisa berjalan secara beriringan. Tetapi endingnya, Mas Agung, ketika acceptance atau penerimaan masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri tinggi, secara langsung itu pembangunan akan lebih cepat. Seringkali itu proses-proses pengadaan tanah atau pembangunan terkendala persoalan yang baru diketahui ketika sudah di lapangan. Ini yang jadi persoalan. Mungkin dengan adanya SIA ini, masalah ini bisa diprediksi sedari awal atau sudah dihindari sedari awal. Jadi ketika proyek pembangunan itu terhambat, pengadaan tanah terhambat, itu penggelembungan selain karena manfaatnya kepada masyarakat juga terdilai, yang masyarakat seharusnya segera mendapat manfaat itu jadi terhambat gitu. Tetapi terhadap proyek itu sendiri itu banyak penelitian ketika proses pengadaan tanah itu terhambat, itu pembengkakannya bisa 5 kali lipat dan lain sebagainya. Itu sudah beberapa proyek sudah sering terjadi seperti itu. Jadi entah itu karena inflasi, entah karena harga tanahnya harga tanahnya naik, ataupun entah karena karena ini dari proses pendanaan dan lain sebagainya. Jadi penghambat, ketika proyek terhambat itu pembengkakan biaya itu betul-betul terjadi gitu. Salah satunya dampak hambatan dari sosial masyarakat itu sendiri ya. Iya, jadi seringkali kita ke lapangan baru memahami reaksi daripada masyarakat. Jadi ketika ada SIA seharusnya, terutama ketika masyarakat yang kita belum paham betul atau memang dengan karakteristik khusus gitu ya. Kalau nggak ahli ataupun yang biasa berinteraksi dengan masyarakat tersebut, katakanlah masyarakat tentunya juga tidak akan memahami gitu ya. Ketika sudah ada SIA ini sudah memprediksi tuh masyarakat ini nanti dampaknya, reaksinya akan seperti ini, desainnya harus seperti ini, ataupun untuk meminimalisir opsi-opsinya ini. Itu dengan penilaian dampak sosial tersebut tentunya akan bisa mendeteksi sedini mungkin dan memberikan alternatif solusi tadi yang saya sampaikan, Mas Agung. Tadi ada hal yang menarik Bapak, yang tadi Bapak sampaikan kaitannya dengan masyarakat adat, Pak. Jadi adakah perbedaan penanganan, Pak, di dalam penilaian dampak sosial atau SIA ini antara masyarakat umum dengan masyarakat adat? Jadi mungkin kan di tiap daerah ada kepala sukunya, ada lembaga adatnya. Nah, ini pendekatan di SIA ini dibedakan atau tidak? Atau sama saja, Pak? Kalau di pedoman kami, masyarakat adat kenapa menjadi substansi khusus ya? Masyarakat adat ini memang secara spesifik, katakanlah mereka kan dengan karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Jadi kita tidak bisa menyelenggarakan program yang fit for all istilahnya, cocok untuk semua. Oleh kenapa dengan adanya proses SIA ini, proses penilaian dampak sosial ini, nanti akan bisa melibatkan ahli-ahli yang memang menguasai masyarakat tersebut gitu ya. Dan kebutuhan masyarakat adat umumnya itu, katakanlah kalau masyarakat umum itu kan dengan cash compensation atau kompensasi moneter, katakanlah perubahan pekerjaannya atau masyarakatnya dari itu sudah secara nyata gitu bisa kita temui sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi ketika masyarakat adat, katakanlah proses masyarakat yang di hunian pesisir tergantung terhadap fishing community atau istilahnya masyarakat yang tergantung terhadap mancing, mencari ikan dan lain sebagainya, mungkin treatmentnya akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di ketinggian ataupun berbeda dengan masyarakat yang hidup di hutan belantara. Itu kenapa proses SIA ini diperlukan sekali, karena secara istilahnya kalau para ahli bilang gitu ya, secara ontologinya itu karakteristiknya berbeda-beda, dan SIA ini mampu menjembatani hal tersebut. Jadi kita dengan SIA ini tidak memperlakukan masyarakat yang notabene karakteristiknya beda, solusinya tidak dipukul rata sama. Ini tentunya ada di SIA itu, ada di pedoman kami ada rencana masyarakat adat, ada secara khusus yang memang langkah-langkah apa itu yang harus ditempuh ataupun aspek-aspek apa yang harus dikaji ketika bersinggungan dengan masyarakat adat.
memang secara chapter ada tersendiri untuk masyarakat adat. Kalau masyarakat umum kan katakanlah kita mungkin hanya membantu relokasinya kemana, kita tidak pernah memikirkan tuh katakanlah Mas Agung katakanlah aslinya dari Solo ya, direlokasi ke kota Semarang gitu, karena kita masyarakat umum mungkin tidak akan kaget dengan proses kehidupan sehari-hari, transportasinya akan sama, kita nyari makan di warteg masih ada, atau warung soto masih ada, dan lain sebagainya. Seperti saya gambarkan tadi, ketika kita masyarakat adat yang biasa di savana atau di hutan belantara atau di fishing community di pesisir, tentunya juga ketika dipindah ataupun ketika ada proses pembangunan, dampak dan treatmentnya harus spesifik gitu sih Mas. Baik. Kemudian berkaitan dengan mitigasi Bapak. Jadi bagaimana sih bentuk aksi mitigasi dan rencana pengelolaan penilaian dampak sosial yang dapat dilakukan? Kemudian kapan waktu yang tepat untuk memitigasi dampak sosial tersebut Pak? Jadi outputnya dari penilaian itu adalah kayak rencana pengelolaan dampak sosial, social impact management plan. Ini yang pertama, membangun mekanisme manajemen pengaduan. Tentunya itu sangat penting sekali, karena apa ya, di setiap proses itu tidak istilahnya satu arah dan lain sebagainya. Karena ini siklus istilahnya itu mau kita prediksi sebagus apapun, dinamika di lapangan pasti akan ada. Itu satu. Yang kedua, konsekuensinya apa? Kita menyiapkan manajemen sistem pengaduan yang solid dengan sistem manajemen plan. Nanti setiap impact ada mitigasinya, ada indikator yang harus dicapainya apa, terus ada instansi yang berwenang yang menjadi tanggung jawab, yang harus katakanlah pemulihan penghidupan mungkin akan dibebankan kepada instansi yang membutuhkan tanah, baik itu melalui program CSR ataupun program-program lainnya, dan mungkin monitoringnya dengan pemerintah daerah. Dan oleh kenapa diperlukan pengaduan katakanlah dari pemerintah daerah ketika ada masyarakat yang tidak tercakup atau programnya tidak sesuai, mungkin bisa didesain sambil berjalan. Itu yang kenapa yang berikutnya. Yang berikutnya, indikator ini akan menentukan tingkat keberhasilan, bagaimana akan membantu juga katakanlah instansi yang memonitoring pemerintah daerah ketika terkait pemulihan penghidupan sebagai contoh gitu ya. Seandainya pemerintah daerah akan bisa melihat tuh apakah pemulihan kebutuhan penghidupannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah proses monitoring itu juga akan memastikan tidak menjadi administrasi semata ya. Kalau pertanyaannya tadi kapan gitu, jadi sepanjang progres. Jadi ketika ini bayangannya ketika ini ada di dokumen perencanaan pengadaan tanah, berarti di proses pengadaan tanahnya, katakanlah isu-isunya pembayaran ganti kerugian harus on time, duitnya harus benar-benar ada dari instansi membutuhkan tanah, itu sudah dimitigasi sebaik mungkin. Atau di konstruksi katakanlah terkait safety dan lain sebagainya, ketika pembangunan bendungan ternyata ada dampak ke tanam tumbuh di sekitarnya dan lain sebagainya, juga harus segera ada kanal untuk melaporkan dan lain sebagainya. Atau di paskanya, di saat pemulihan kesejahteraan, katakan tadi program CSR-nya apakah dari pemerintah daerah ataupun dari instansi membutuhkan tanah, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi SIA ini pengelolaan mitigasinya, pengelolaan dampak sosial ini terjadi sepanjang proses pembangunan, dari mulai perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan ataupun setelah akhir proses pembangunan itu terjadi. Sampai kapan? Di beberapa negara itu ada yang sampai plus 3 tahun, plus 2 tahun untuk monitoring masyarakat terdampaknya. Ini juga tentunya kita spesifikasinya, memformulasikannya akan butuh kajian tentunya di nanti ketika di penilaian dampak ini akan memberikan rekomendasi, karena treatmentnya akan berbeda-beda tuh. Mas Agung katakanlah udah diganti rugi gitu kan,
insting bisnisnya jalan gitu kan, langsung bisnis dan lain sebagainya, tentunya tidak akan memerlukan monitoring yang sampai berkepanjangan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masyarakat lemah, katakanlah petani kecil yang kita pindah dan lain sebagainya gitu kan, ternyata di sekitarnya sudah menjadi urban, sulit mencari tanah pengganti untuk mereka kelola, tentunya katakanlah yang seringkali kita gencarkan adalah kewirausahaan gitu kan, tentunya pendampingan sampai mereka mampu berwirausaha, baik itu wirausaha hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya, UMKM dan sebagainya. Tentunya pendampingan itu suatu keharusan, mungkin waktunya akan lebih lama tuh, mungkin setelah +2 atau +3 setelah pengadaan tanah atau setelah pembangunan itu selesai, tentunya monitoringnya akan terus berjalan. Itulah kenapa SIA itu diperlukan. Jadi nanti akan bisa merekomendasikan tuh berapa lama untuk monitoring tersebut. Gitu sih Mas Agung. Berarti memang ini ya Pak, perencanaan dari awal itu betul-betul matang sampai dengan nanti ditentukan berapa lama itu. Betul sekali. Iya, jadi yang bisa melihat itu apakah karena case-nya akan spesifik, itulah kenapa diperlukan SIA yang melibatkan para ahli yang terakreditasi ini, karena kita nggak bisa nyetet pendampingan +2 tahun dan lain sebagainya. Akan spesifik case-nya akan berbeda-beda, dampaknya akan berbeda-beda, yang kita tidak bisa pukul rata. Tapi dengan SIA ini akan bisa merekomendasikan tuh instansi yang membutuhkan tanah, atau kita nanti seandainya terlibat pasca pengadaan tanahnya untuk monitoring harus seberapa lama dan perannya apa di situ juga. Dengan SIA ini akan bisa dikaji itu secara spesifik. Jadi karena namanya penilaian itu penilaian dampak sosial, kalau di KLHK kan istilahnya kajiannya itu sifatnya memang saintifik, memang kajian-kajian. Jadi setiap proses intervensi terhadap suatu landscape ada kajian sosialnya secara komprehensif ya. Disitulah bahasa lain dari SIA sih sebenarnya seperti itu Mas Agung. Jadi tidak terkunci dalam satu tahun anggaran saja, tapi berkelanjutan kalau untuk SIA ini ya Bapak ya. Kalau rekomendasinya bisa jadi seperti itu. Harapannya ketika ada dasar hukum, terus ada SIA diimplementasikan. Jadi ketika pemerintah daerah itu diamanatkan dalam itu untuk katakanlah, atau instansi membutuhkan tanah untuk mengadakan program pelatihan ataupun sebagainya, tentunya itu juga ketika ada dasar hukumnya bisa menjadi dasar hukum mereka untuk atau mengingatkan mereka untuk menganggarkan, untuk mengalokasikan, atau untuk mengadakan pengelolaan dampak sosial tadi. Sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak pemerintah daerah ataupun instansi membutuhkan tanah pasca pengadaan tanah itu melakukan program-program istilahnya untuk pemulihan penghidupan masyarakat terdampak. Cuman karena belum terlembagakan ataupun belum diatur secara nyata gitu ya, secara eksplisit, akhirnya seringkali mungkin bisa jadi overlap, terus kebentur persoalan anggaran dan lain sebagainya. Jadi tidak sistematis istilahnya, begitu sih Mas Agung terkait pasca pengadaan tanah ini. Baik, tadi Bapak menyebutkan terkait dengan pemulihan bagi masyarakat terdampak Pak. Langkah apa Pak yang bisa kita ambil di dalam pemulihan bagi masyarakat terdampak? Jadi uang ganti kerugian itu yang saya nilai penggantian wajar itu sudah menghitung transisi perubahan pekerjaan 3 bulan dikasih kompensasi. Tetapi apakah itu cukup? Tentunya tidak cukup. Dalam artian sebagai gambaran, ketika petani sudah tidak ada lagi sawah untuk mereka tanami, landscape-nya sudah berubah menjadi perkotaan. Salah satu yang bisa kita ajarkan mungkin jualan gitulah, jualan. Jadi tentunya juga pertama kita harus mengajari mereka untuk mampu berjualan, keterampilan. Ini wirausaha seringkali langkah awalnya adalah peningkatan keterampilan dan lain sebagainya, entah pelatihan dan lain sebagainya. Atau bisa jadi case-nya masyarakat masih punya tanah satu gitu kan, tetapi dia tidak cukup untuk untuk mencukupi seluruh kebutuhannya, karena
tanahnya udah makin sempit dan lain sebagainya. Itu yang kemudian istilahnya diversifikasi penghidupan. Itu Mas Agung ada podcastnya siapa ya? Gita Wirawan, gimana ya kalau nggak salah ya. Itu ada pemulihan penghidupan berkelanjutan itu dari Ian Schoenes itu. Itu salah satunya adalah menguatkan tentang bagaimana masyarakat pedesaan, apalagi yang sudah terdampak pengadaan tanah itu harus diajarkan diversifikasi penghidupan. Mereka katakanlah tidak hanya diajarin keterampilan terhadap pertanian ataupun wirausaha, tetapi juga keterampilan bekerja dan lain sebagainya. Itu yang harus banyak pekerjaan ataupun kemampuan yang hanya dikuasai, sehingga mereka akan lebih adaptif terhadap perubahan yang ada pasca pembangunan. Landscape udah berubah, sistem sistem bahkan jual beli interaksi pun sudah berubah. Itu yang harus dikuatkan. Yang berikutnya adalah partisipasi komunitas. Jadi pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri, dalam artian empowering yang berasal dari community CSO istilahnya gitu ya, dari masyarakat itu sendiri juga harus diperkuat. Bagaimana masyarakat nanti akan membentuk suatu sistem ataupun suatu organisasi penghidupan bersama-sama yang yang lebih bisa memastikan para anggotanya, baik itu mau kelompok tani ataupun kelompok-kelompok lainnya yang tentunya juga yang bisa diperkuat. Dari pemerintah itu tidak pemerintah atau bisa membutuhkan tanah tidak hanya menyasar terhadap masyarakat terdampak, tetapi ikut membantu mereka membentuk komunitas dan lain sebagainya, yang tentunya akan lebih tahan terhadap perubahan. Akan ada tempat saling berbagi dan lain sebagainya. Jadi tidak semata menjadi beban masyarakat, beban pemerintah. Yang berikutnya tentunya juga infrastruktur ya. Masyarakat itu kan katakanlah infrastruktur ketika pertaniannya sudah berubah, tentunya juga pemulihan infrastruktur yang tercerai-berai ataupun terganggu karena adanya proyek pembangunan, infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat juga harus didorong. Katakanlah pasarnya habis digusur kena pengadaan tanah, juga harus dipikirkan kembali masyarakat akan berjual beli di mana, infrastrukturnya harus segera dikembalikan. Begitu juga kasusnya dengan istilahnya irigasi dan lain sebagainya. Jadi pembangunannya harus secara holistik memikirkan bagaimana masyarakat sekitar itu akan berlanjut. Yang terakhir mungkin dengan paradigma keberlanjutan lingkungan ya, bagaimana pembangunan itu tadi juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan, tidak ada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Karena kalau udah lingkungannya rusak, tentunya juga bubar semua istilahnya Mas Agung gitu kan. Masyarakat tidak yang bisa menanam atau ataupun jual beli tidak menjadi harus bermigrasi dan lain sebagainya. Tentu keberlanjutan lingkungan juga menjadi sangat penting, dan ini istilahnya sekarang lagi tren pembangunan istilahnya zero Indonesia Zero yang tahun 2045 atau berapa yang zero karbon istilahnya, seperti itu juga. Ini menyangkut lagi. Terakhir saya baca 2070 atau berapa itu ketika global warming melanda itu akan mendampak berbagai masyarakat di dunia berkembang itu pada PDB itu sangat signifikan, karena akan merubah cuaca, merubah sistem sistem panen, karena siklus panennya berubah dan lain sebagainya. Cara tanamnya tentu akan merubah siklus terhadap produksinya, akan berubah juga. Ya terakhir memang keberlanjutan lingkungan sih Mas. Baik, Bapak, sangat menarik diskusi kita pada hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, maka acara Pusbang berbincang hari ini kita akhiri. Sebelum mengakhiri, mungkin ada sedikit closing statement yang bisa Bapak sampaikan kepada kita semua berkaitan dengan SIA ini. Silakan Bapak. Terima kasih teman-teman Pusbang, Sobat Pusbang ya. SIA ini masih kita kaji bagaimana kita masih sama-sama bersama lah, masih sama-sama belajar. Kita juga masih belajar bagaimana SIA ini kedepannya ya bisa berkontribusi terhadap percepatan pembangunan, tentunya terhadap keberlanjutan pembangunan,
dan yang terpenting bagaimana memastikan pembangunan itu untuk seluruh rakyat gitu ya, tidak no left behind, tidak ada masyarakat yang tertinggal, betul-betul mewujudkan kesejahteraan, keadilan ataupun yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ya. Tentunya kami juga mengharapkan feedback ataupun ya seperti saya sampaikan tadi, kita masih mengkaji bagaimana SIA ini akan fit atau bisa diimplementasikan di kebijakan di Indonesia ini. Kita masih sama-sama belajar dari berbagai negara. Mewujudkan SIA ini tidak mudah, dari sisi kajian dan lain sebagainya juga harus tetap digali. Berbagai negara, katakanlah di Australia, ataupun di Malaysia pun butuh puluhan tahun untuk bisa mengimplementasikan. Mungkin harapan kami sama-sama kita kaji lah, sama-sama belajar bagaimana SIA ini bisa diadopsi. Kenapa ATR BPN harus sibuk ataupun memikirkan ini? Karena karena kita yang seringkali bersinggungan dengan tanah dan bagaimana mewujudkan tanah untuk besar-besar kemakmuran, dan kita punya reforma agraria yang memang benar pro terhadap masyarakat. Kita juga yang tadinya pengadaan tanah sudah ada di Kementerian ATR sebagai amanat, juga kita ikut memikirkan bagaimana pengadaan tanah dalam hal ini pembangunan untuk bisa sebesar-besar kemakmuran rakyat pada akhirnya. Gitu sih Mas Agung harapannya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan diskusinya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama Mas Agung. Baik, Sobat Pusbang, kita berjumpa di Pusbang berikutnya, edisi selanjutnya. Pusbang berbincang, berbagi ilmu untuk semua.